Jadi itu kalau kita melakukan berniat melakukan kebaikan, kemudian kita melakukannya, maka Allah akan membalas atau menulis di sisi Allah ya 10 kebaikan hingga 700 hingga tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat pada kita semuanya sehingga kita masih bisa mengkaji kembali kitab hadis ya Arba'in Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini adalah kajian hadis yang pertama tentang perbuatan tergantung kepada niatnya. Semoga kajian yang pertama ini nanti kita bisa istiqomah sampai kajian-kajian yang selanjutnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa meneladani beliau, segala kebaikan beliau, keislaman beliau, keimanan beliau, sehingga kita nanti bersama-sama beliau di jannah. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita baca dulu hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu itu adalah kalimat kalau dalam hadis itu menunjukkan sesuatu yang secara langsung. Jadi ini Umar mendengar secara langsung begitu. Nah, kalau ini hadisnya adalah hadis sahih berarti ini sangat kuat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu, sesungguhnya segala perbuatan niat, tergantung pada niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang, ma apa-apa yang diniatkan. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu mendapatkan suatu balasan tergantung yang dia meniatkan kepada apa. Faman, dan barang siapa kanat ada orang itu hijratuhu, hijrahnya orang tersebut ilallahi, itu karena Allah wa rasulihi, dan Rasul Allah, hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulih. Hijrahnya itu adalah kepada atau untuk keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya itu li dunia, karena tujuan dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia itu. Au imro'atin, kalau tujuannya adalah wanita, yang kihwa, maka dia akan menikahinya, fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya seorang itu tergantung sebagaimana yang dia niatkan. Nah, ini seperti apa penjelasannya? Kita mulai dengan sebab turunnya hadis dulu. Jadi Mas'ud menceritakan bahwa ada seorang yang ingin melamar seorang wanita, namanya Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini tidak mau dinikahi pria tersebut, kecuali pria tersebut hijrah. Nah, akhirnya laki-laki tersebut hijrah dan kemudian menikah dengan Ummu Qais. Maka orang-orang menyebutnya muhajir Ummu Qais. Maksudnya hijrah karena Ummu Qais. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, barang siapa yang berhijrah, jadi di sini ya, karena sesuatu, fawalahu, maka ia akan mendapatkan hal tersebut. Artinya, kalau dia berhijrah dengan niat karena perempuan, gitu ya, dia yang dapat ya perempuan itu, gitu, bukan yang lain, gitu. Kalau hijrahnya karena Allah, ya berarti yang didapat adalah keridhaan Allah. Dan karena Rasul, ya karena Rasul. Jadi tergantung apa yang dia niatkan. Nah, dalam kaidah fikih, gitu ya, ini kan hadis ini sebab turunnya kan dalam konteks tadi Ummu Qais, gitu ya.
Tetapi ini tidak berlaku hanya untuk Ummu Qais dan orang yang menikahnya tadi. Nah, lafadznya itu bersifat umum. Dalam kaidah dikatakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Jadi, sebuah pelajaran, sebuah makna itu diambil dari umumnya sebuah pernyataan, bukan dari khususnya sebab dari turunnya atau keluarnya pernyataan tersebut. Jadi walaupun hadis ini turun karena satu sebab, yaitu tadi ya, karena ada seorang laki-laki yang mau hijrah karena perempuan begitu, tetapi implementasinya hadis ini bersifat umum sesuai dengan umumnya lafaz hadis. Karena lafaz hadis tidak menunjuk langsung secara khusus kepada laki-laki tadi, tetapi berlaku secara umum, walaupun sebabnya adalah sebab turunnya dalam konteks seorang laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais tadi. Nah, pentingnya hadis. Jadi dalam hadis di atas menggunakan bentuk jamak. Innamal a'mal, bukan innamal amal, tapi al-a'mal. Nah, al-a'mal itu adalah bentuk jamak, bentuk banyak gitu ya. Dari bentuk mufradnya al-amal. Jadi satu perbuatan. Kalau satu perbuatan tertentu itu namanya amal, tapi kalau dia banyak gitu ya, itu al-a'mal. Sehingga yang dimaksud di sini, yang dimaksud niat di sini adalah niat yang mencakup segala sesuatu perbuatan. Baik itu amalan hati, amalan lisan, ya, amalan anggota badan, dengan semua jenisnya. Nah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Kenapa? Karena amalan itu dilakukan dengan tiga hal. Satu, hati, kemudian dengan lisan, dan dengan anggota tubuh lain. Jadi kalau ini amalan hati, niat, gitu ya, maka ini adalah sepertiga dari ilmu. Nah, kalau menurut Imam Abu Dawud, niat itu merupakan separuh dari iman. Kenapa? Karena agama itu ada yang lahir, ada yang batin, ada yang kita lakukan tanpa diketahui orang, gitu ya, ada dalam hati, gitu ya. Ada yang kita lakukan yang terlihat dalam bentuk perbuatan. Jadi niat ini adalah yang dalam hari tadi, jadi sudah setengahnya. Setengah lagi adalah yang perbuatan itu. Nah, banyak kitab hadis memulai dengan hadis ini. Kenapa? Karena ini untuk mengingatkan orang-orang yang mempelajari ilmu atau mempelajari kitab tersebut. Bahwa ketika kita belajar, mari kita meniatkan diri gitu ya, untuk mencari ilmu dan melakukan kebaikan, dan semua itu kita lakukan, mencari ilmu dan melakukan kebaikan itu adalah lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah. Karena tidak semua itu mendapatkan ridha Allah. Ya. Jadi ketika kita saat ini mengaji seperti ini, tergantung niatnya. Apakah kita tadi niatnya, oh nggak enak, nggak ikut ngaji karena ini, atau saya niatnya ngaji karena biar dilihat si A, atau saya niatnya ngaji biar saya bisa menang lomba debat ini dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung kepada niatnya. Jadi ini kita di awal kita mempelajari hadis ini adalah dalam rangka meluruskan niat. Jadi mari kita sama-sama meluruskan niat bahwa niat kita mencari ilmu, sharing ini adalah untuk mencari kebaikan, mencari ilmu dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya niat itu apa? Niat itu secara bahasa gitu ya, itu sebenarnya adalah keinginan, atau dalam bahasa Arab disebut al-qasdu. Keinginan. Jadi niat secara bahasa, secara etimologi gitu ya, itu adalah al-qasdu atau keinginan. Sedangkan secara istilah syar'i yang dimaksud dengan niat adalah berazam atau bertekad atau menghadirkan diri untuk melakukan satu ibadah ikhlas karena Allah, dan itu semuanya adanya di dalam batin. Nah, niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan niat itu ada di hati. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa dilafazkan, maka niatnya dianggap sah. Kalau mau dilafazkan, boleh-boleh saja, tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Kalau dalam hati saja tanpa dilafazkan boleh, di dalam hati plus dilafazkan juga boleh, tetapi tidak wajib. Nah, hadis ini tadi kalau kita perhatikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berdasarkan niat, dan
seseorang itu dibalas berdasarkan apa yang dia tujukan. Kok mirip gitu, apa yang dia niatkan, kok sama gitu. Jadi dalam hadis itu ada istilah taksis, ada istilah taksis dan taukid. Taksis itu adalah kalimat ini gitu ya, memiliki makna tersendiri. Kalau taukid, kalimat tersebut memiliki makna yang sama dan fungsinya menguatkan. Nah, dalam hadis ini maknanya berbeda antara segala sesuatu tergantung kepada niat dan sesungguhnya setiap orang dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Itu berbeda. Bedanya apa? Ini perbedaannya dilihat dari sudut pandangnya. Jadi kalau innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu, segala perbuatan itu berdasarkan pada niatnya. Jadi ini di amalannya gitu. Jadi saya niat kalau misalkan saya niat sholat. Jadi ini niat sholatnya. Kemudian saya niat makan, saya berniat untuk puasa. Nah ini jadi berniat untuk melakukan sesuatunya itu. Jadi kegiatannya itu, ibadahnya itu kalau itu bentuknya ibadah. Kalau kegiatan apapun bentuknya misalkan ya aktivitasnya itu. Jadi niat terhadap melakukan aktivitasnya itu. Sedangkan kalimat yang kedua, wa inna malikulli imri'in ma nawa, itu adalah yang ditujukan dari sudut pandang al-manwi, yaitu ini ditujukan kepada siapa? Saya sholat, saya niat sholat. Nah itu innamal a'malu binniyat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, itu niat ini saya tujukan untuk siapa? Nah itu yang kalimat yang kedua, wa inna malikulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi sama-sama niat sholat misalkan, itu berarti sama-sama innamal a'malu binniyat. Tetapi wa innamal likulli imri'in ma nawa itu bisa jadi beda-beda gitu. Saya tadi niat sholat gitu ya, karena biar nggak dimarahin bapak. Karena kalau bapak tahu saya nggak sholat, bapak marah. Nah itu berarti nawanya karena bapak itu. Tapi kalau nawanya lillahi ta'ala, saya niat sholat karena Allah ta'ala, itu berarti nawanya wa innamal likulli imri'in ma nawanya adalah lillahi ta'ala. Jadi bedanya di situ. Kalau innamal a'malu binniyat itu adalah niat melakukan perbuatannya, sementara wa innamal likulli imri'in ma nawa itu adalah niat untuk siapa perbuatan itu dilakukan. Jadi ini bukan kalimat yang saling menguatkan, tetapi kalimat yang pertama sebenarnya punya makna yang berbeda dengan kalimat yang kedua. Kita lanjutkan. Macam-macam niat. Nah, yang pertama niat pada siapakah ditujukan amal tersebut. Tadi ya yang sudah saya jelaskan di kalimat kedua. Niat jenis ini adalah niat yang ditujukan untuk mengharapkan ridho Allah dan akhirat. Ini yang disebut dengan niat yang ikhlas. Yang kedua adalah niat amalan. Niat amalan itu yang tadi, yang innamal a'malu binniyat. Saya niat sholat, saya niat puasa, saya niat wudhu misalkan. Itu contoh niat amalan. Nah, ini fungsinya ada dua. Kenapa kita perlu melakukan niat amalan ini? Yaitu yang satu untuk membedakan apakah ini adat kebiasaan yang kita lakukan atau apakah ini ibadah. Contoh, saya tidak makan. Ya. Sama-sama tidak makan, tapi kalau saya tidak niat puasa, berarti saya tidak dianggap puasa. Hanya saya tidak makan, sama-sama tidak makan. Makanya itu kenapa kita perlu saya niat puasa. Jadi walaupun aktivitasnya sama-sama tidak makan, gitu ya. Yang satu niat puasa, yang satu tidak niat puasa, maka akan membedakan amalannya, apakah ini satu amalan tertentu atau bukan, apakah ini ibadah atau bukan. Itu contoh. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh, misalkan saya hari ini puasa, saya niat puasa. Tapi saya ini niat puasa apa? Oh, saya niat puasa Ramadan. Oh, saya niat puasa sunnah, misalkan sunnah Ayyamul Bid kah, sunnah Senin Kamis kah, dan lain sebagainya. Jadi ini juga untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Saya sholat sekarang. Sama-sama niat sholat. Sudah, kalau fungsinya tadi yang fungsi pertama kan membedakan apakah saya ini dingklak-dingkluk begini ini olahraga atau sholat gitu ya. Nah, oke, sudah saya niat sholat. Nah, ini juga membedakan juga niat ini apakah saya ini sholat duhur, apakah sholat asar, apakah sholat sunnah, apakah sholat yang lain-lain. Nah, itu kenapa kita perlu melakukan niat amalan, gitu ya. Walaupun kita melakukan aktivitas itu, gitu ya, tapi kita tetap perlu melakukan niat itu di dalam hati. Nah, jadi ini bedanya. Jadi niat
amalan dan niat kepada siapa itu ditujukan. Makanya innamal a'malu binniyat, tidak cukup sampai di situ, tapi wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita sudah niat melakukan sesuatu, tapi karena satu dan lain hal kita tidak melakukannya. Nah, ada beberapa pembagian gitu ya. Yang pertama, kalau amalan itu adalah suatu kebiasaan atau rutinitas. Misalkan, kita biasa puasa Senin, Kamis. Nah, kemudian karena satu dan lain hal, kita tidak melakukan puasa itu. Misalkan karena safar, karena bepergian. Maka, amalan yang sudah menjadi kebiasaan itu, kalau ditinggalkan karena sebab syar'i gitu ya, atau karena ada uzur, maka ia mendapatkan pahala sempurna sebagaimana kalau dia mengerjakan seperti biasanya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yuktabu lil musafir mithlu ma kana ya'malu fil iqamah. Jadi yuktabu dicatat bagi lil musafir, bagi seorang musafir atau yang bepergian, mithlu ma kana sebagaimana adanya seseorang itu ya'malu fil iqamah, dia melakukan saat dia bermukim atau dia tidak safar. Jadi kalau dia tidak dalam perjalanan, tidak sedang bepergian, dia kebiasaannya adalah puasa sunnah misalkan, maka itu akan dicatat. Begitu juga ketika kita melakukan kajian ini, misalkan kita setiap hari Jumat melakukan kajian. Nah, kita sudah rutin, ini menjadi aktivitas rutin kita tiap hari Jumat. Kemudian karena satu dan lain hal, misalkan karena kita mengantarkan orang tua kita yang sakit, mungkin ke rumah sakit periksa, gitu ya, atau mungkin mendadak ada tetangga yang meninggal, dan lain sebagainya, maka ketika kita meninggalkannya, suatu kebiasaan itu, insya Allah itu akan didapat sebagaimana kita melakukan karena kita sudah rutin melakukannya. Jadi ini adalah suatu rahmat dari Allah gitu ya, sebagai orang Muslim gitu ya. Jadi mari kita mengistiqomahkan suatu ibadah walaupun itu kecil, dan insya Allah itu akan dicatat sebagai kebaikan ketika kita tidak melakukannya. Kita lanjutkan. Nah, kalau amalan itu bukan kebiasaan, jadi ini nggak mesti gitu. Kadang iya, kadang enggak, kadang puasa, kadang tidak, kadang kajian, kadang tidak, begitu ya. Kadang baca Quran, kadang tidak. Maka jika sudah berniat namun tidak melakukannya, yang didapat adalah pahala niat saja. Jadi bukan pahala amalannya gitu. Jadi pahala niat itu juga sudah sebuah pahala yang bagus itu. Dalilnya adalah seperti hadis yang kita bahas kali ini, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, jadi dapat niatnya. Begitu pula sebenarnya seorang yang diberikan harta lantas, jadi ada hadis lain begitu ya. Ada hadis yang ada ceritanya, ada seseorang gitu ya, seorang yang tidak diberi Allah kelebihan harta. Kemudian orang ini, dia dalam hadis dikatakan bahwa dia berkata, kalau dia punya harta sebanyak si fulan yang kaya raya itu, dia akan beramal seperti dia. Maka Nabi bersabda, ia sesuai dengan niatannya dan akan sama dalam pahala niatnya. Jadi dia akan mendapatkan pahala niat sebagaimana orang yang fulan yang kaya itu beramal. Nah, ini hadis lain ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi. Jadi ini hadis qudsi ya. Jadi dari yang diriwayatkan Nabi dari Tuhannya tabaraka wa taala. Qala, ya, Nabi bersabda, Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha, ketika dia berniat sungguh-sungguh gitu ya, kemudian dia juga melakukannya. Kalau yang pertama tadi kan berniat tapi dia tidak melakukan, maka Allah menulis satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia berniat kemudian dia melakukan, kata bahullahu azza wa jalla, Allah menulis indahu asyra hasanat, 10 kebaikan ila sab'ini ati dhi'fin,
10 sampai 700 kali lipat kebaikan ila ad'afin katsiratin. Jadi 10 hingga 7 kali lipat, hingga 700 kali lipat, hingga lipatan yang tak terhingga, kita tidak tahu. Jadi itu kalau kita melakukan berniat melakukan kebaikan, kemudian kita melakukannya, maka Allah akan membalas atau menulis di sisi Allah ya 10 kebaikan hingga 700 hingga tak terhingga. Allah alam bisa terserah itu atas kemurahan Allah berapapun. Nah, kenapa beda-beda? Ya mungkin tergantung pada kualitas amalan kita, begitu ya. Apakah amalan kita itu kualitasnya luar biasa, ya, atau sedang-sedang saja? Jadi itu nanti tergantung masing-masing orang Allah yang maha mengetahui. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika seseorang itu berniat melakukan suatu kejelekan kemudian dia tidak melakukannya, kata bahallahu indahu, Allah menuliskan di sisinya hasanatan kamilatan. Jadi kalau seorang berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukannya, maka Allah menuliskan sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi ketika dia berniat melakukan kejelekan atau satu dosa, kemudian dia melakukannya, kata bahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah hanya menulis satu kejelekan. Maka kemudian kita itu, Nabi mengatakan kita itu masuk surga bukan karena amalan kita. Tidak cukup amalan kita itu untuk mengantarkan ke surga. Tapi yang mengantarkan kita ke surga adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, rahmat dan ampunan Allah itu didapatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Karena itu kita berusaha untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan diniatkan untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Itulah nanti yang insya Allah mengantarkan kita. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.